mendengarkan suara dari anak-anaknya. Jadi saya ingat betul, saya mau bersaksi bagaimana papa saya ini mengambil suatu keputusan yang kecil, tetapi imbasnya sangat besar sekali buat pribadinya dia hingga sampai saat ini. Papa dan mama saya itu pertama ini tidak mengenal Tuhan. Karena mereka dari keluarga yang bekerja keras, berdagang. Jadi setiap kali oleh anak-anaknya diajak ke gereja itu nggak pernah mau. Kita coba untuk membujuk, bicara baik-baik. Ternyata papa dan mama saya itu lebih cinta tokonya daripada ke gereja. Suatu saat, pada saat saya kelas 3 SMA, saya bertaruh sama mereka berdua. Jadi ada suatu taruhan yang dalam tanda kutip saya paksa mereka untuk mau ke gereja dan mau menerima Tuhan Yesus. Jadi waktu itu saya bilang sama mama, "Mah, kalau nanti," waktu itu saya kelas 3 SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi saya bilang sama mama, "Mah, kalau seandainya saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan saya bisa mendapatkan PMDK, mama harus ke gereja." Jadi saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta mobil, saya tidak minta apa-apa. Jadi saya cuma minta dia mau ke gereja. Dan singkat cerita saya dapat, mama saya ke gereja, papa saya ke gereja, dan keputusan kecil itu yang akhirnya berimbas besar. Pada saat papa saya meninggalkan kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia dan membawa dia sampai ke surga. Itu mungkin kesaksian saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ko Hari yang telah menyampaikan kesaksian bagaimana pengalaman dulu Tuhan memanggil Pak Untung dan Ibu Sugi bisa bertumbuh di dalam gereja Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengucap syukur karena melalui pengalaman itu kita jadi diingatkan bahwa Bapak Untung ini nggak kemana-mana, tetapi beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kita percaya hal itu. Dan marilah kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan kita mau memujikan pujian terlebih dahulu yang berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Nggak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan menjawab persoalan hidup kita. Tuhanlah sumber dari segala pertanyaan, segala persoalan hidup kita. Dialah penolong kita. Pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Cari
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irene Jessica. Persilahkan. Pak Irene belum di-unmute, sorry. Sebentar ya. Pak Irene, sorry. Kak Erin, suaranya masih mute. Ya, kita berdoa bersama-sama. Oh, berilah kekuatan dan penghiburan buat keluarga daripada Ibu Syugim sekeluarga. Karena kepulangan Bapak Untung ke rumah Bapak di surga. Tenangkan supaya mereka dapat menerima semua ini. Dan mereka tidak berlarut-larut dalam kehilangan. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa semua manusia akan mati pada waktunya. Nah, saat ini biarlah firman Tuhan menguatkan dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa. Amin. Saat ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73. Ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, banyak hal yang kita sukai dalam dunia ini. Kita suka makanan, betul? Itulah sebabnya kuliner saat ini semakin semarak. Kita lihat grup Hes Immanuel tiap hari isinya soal makan, dan makanan. Kita suka keindahan pantai. Itulah sebabnya saya punya seorang majelis, ya, Ferry, Bapak Ferry. Dia kalau sudah lelah kerja, dia kalau sudah stres, yang dia lakukan adalah bersama dengan anaknya ambil tenda, lari ke pinggir pantai. Dan dia akan camping di sana. Kita suka keindahan pantai. Saya pun suka. Didik juga suka, ya. Kita suka yaitu kesejukan gunung. Kita suka piknik. Kita suka berolahraga. Banyak yang kita suka. Dan saya katakan semua itu baik. Baik, karena apa? Semuanya itu juga merupakan pemberian Tuhan. Namun ada sebuah kesukaan yang paling top, yang paling tinggi, yang melampaui segala-galanya dari rasa suka tadi. Nah, pemazmur menyebutnya, yaitu suka dekat pada Allah. Inilah kesukaan yang paling luar biasa. Sebab Allah sendiri adalah kebaikan yang tertinggi. Allah sendiri adalah yang sempurna itu tadi. Nah, saudara, pada waktu kita datang ke gereja, maka yang paling utama adalah ada kerinduan kita untuk dekat kepada Allah. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita baca Alkitab tiap hari, maka hal yang paling utama yang perlu kita ingat, bukanlah cuma minta untuk kebutuhan kita. Melainkan kita juga punya keinginan, kesukaan, yaitu untuk dekat Allah. Nah, bagaimana mendekat kepada Allah? Apakah perlu ke Israel dulu? Apakah perlu pergi ke pos sarang dulu untuk menenangkan diri supaya dekat dengan Allah? Saudara-saudara, kita bisa untuk dekat kepada Allah. Itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun untuk kita dekat dan mendekat kepada Allah. Waktu kita berdoa di kamar kita, itu juga merupakan sarana
di mana kita bisa mendekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah itu bukan masalah tempat, tetapi masalah hati, yaitu hati kita. Karena itu sebutkan percuma saja tubuh kita. Sudah menyendirilah, sudah nyepilah. Hati kita masih dipenuhi. Yaitu dengan kesibukan-kesibukan. Jadi kalau hati tidak kita buka, tidak terbuka kepada Allah, tidak dekat kepada Allah, intim dengan Allah, wah saya katakan itu sia-sia. Nah hari ini firman Tuhan mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dekat kepada Allah, yaitu dengan berikan, siapkan hatimu, terbuka dengan Allah. Selalu berkomunikasi, selalu berhubungan, yaitu dengan Allah. Saudara, Sabtu, yaitu minggu lalu, saudara yang kita kasihi, yaitu Bapak Untung Tanuwijaya, sudah kembali pulang ke rumah Bapak. Saudara, ketika saya flashback, saya mengingat ketika Bapak Untung ini sehat, dan saya juga baru tahu bagaimana anaknya yang bisa memenangkan dia untuk percaya kepada Tuhan, luar biasa. Ketika dia sehat pada waktu itu, dan ketika saya mengenal beliau, dia juga punya banyak kesukaan. Ya, banyak kesukaannya, suka dekat banyak orang. Itu sebabnya hopengnya banyak. Ya, teman-teman daripada Bapak Untung ini banyak. Saya ingat dia dulu sangat dekat dengan Pak Narto ya, biarpun sekarang dia sudah ada di surga. Saya ingat salah satu hopengnya adalah Kokian Hee. Banyak hopengnya, apalagi ketika dia ada di komisi pria. Dia punya kesukaan lagi, suka sekali, yaitu datang ke komisi pria. Suka sekali datang ke gereja. Dan dia suka sekali, yaitu saya katakan, sayang memang benar. Saya akui, sayang banget dengan anak-anaknya. Satu kali saya melihat dia naik Vespanya, ya, motor kebesaran dia, Vespa. Lalu ketika saya tanya mau kemana, iya ini mau ngasih oleh-oleh untuk anak-anak, ya, untuk Yeni yang mungkin waktu itu sudah ada di Jakarta dan macam-macam. Saya lihat segala urusan keluar itu adalah Bapak Untung. Dan dia selalu naik dengan Vespanya. Dan ketika saya melihat di rumahnya, rupanya Vespanya masih ada ya, dipajang di toko situ. Saudara, lalu saya juga melihat jebret ketika dia sakit. Sampai kemudian beberapa tahun dia nggak bisa aktif ke gereja. Tetapi saya masih melihat begitu banyak hopengnya datang ke rumahnya. Ya, salah satunya adalah Pak Anam. Pak Anam Cik Rusni itu suka banget mengunjunginya, suka banget mengajak beberapa orang untuk selalu datang menghibur dan mendoakannya. Saya katakan ini karunia yang luar biasa. Nah, bagi Cik Siu Kim istrinya, saya katakan kehilangan daripada Bapak Untung. Saya katakan, wih benar pukulan telak. Tetapi saya katakan semua sudah dipersiapkan dengan mapan dan dengan baik. Saya mengenal Cik Siu Kim, benar kata anaknya tadi, suka banget jaga toko. Ya, bahkan sampai kemarin ketika saya berkata, ayo kita ngadain in memoriam. Mau jam berapa? Jam 10 tak tutup toko dulu ya, Kak. Ya. Jadi masih suka jaga toko, tapi lain, dia sekarang juga suka banget ke gereja. Nah, saudara, biasanya Cik Siu Kim biasanya cuma jaga toko. Sampai akhirnya sekarang dia mandiri banget. Dia sudah bisa kulaan segala-galanya. Dia juga bisa ngurusi keuangan. Karena dulu biasanya yang punya urus-urus dan macam-macam yang bagian luar itu adalah Bapak Untung.
Sekarang semuanya saya melihat Cik Syukim benar-benar sudah mapan, sudah mandiri. Dan akhirnya sesuai dengan waktu Tuhan, Bapak Untung pun kembali duluan, yaitu pulang ke rumah Bapak. Nah, karena itu saya katakan, biarlah kesukaan daripada Cik Syukim sama seperti kesukaan daripada Bapak Untung dulu. Sama seperti pemazmur, yaitu kesukaannya adalah suka dekat Allah. Dekat Allah itu banyak untungnya. Salah satunya dikatakan, sangat bisa merasakan perlindungannya yang tajam dan luar biasa. Dekat dengan Allah, tidak akan merasa kesepian. Kenapa? Karena dia terus menceritakan bagaimana kedahsyatan luar biasaan Allah kepada orang banyak. Nah, saudaraku yang terkasih, besok ya saya dengar abu daripada Bapak Untung akan dilarungkan. Oleh karena itu biarlah Cik Syukim tetap dikuatkan. Tidak kesepian. Karena saat itu akan hidup sendirian. Ya, karena saya tahu anak-anak, saya acungi jempol. Anak-anak ini sudah cukup luar biasa di dalam mendampingi. Ketika papanya sakit, ketika papanya tidak berdaya, saya juga sering melihat bagaimana anak-anak juga mendampingi. Dan saya juga melihat sudah cukup, sangat cukup. Yaitu bagi Ibu Syukim. Juga dekat, merawat, karena saya katakan merawat orang sakit gak gampang. Tapi saya bisa melihat hubungan yang dekat. Yang melayani dengan baik. Baik ketika dia harus menerima perjamuan kudus dan lain perkara. Semua dapat dilakukan dengan baik. Nah, beberapa tahun ini. Saya juga dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan dekat bagi Cik Syukim. Di dalam juga dia melayani dan juga mendampingi akan suaminya. Karena itu sekarang ini kita bisa melihat Ibu Syukim sekarang sudah hebat, bisa mandiri dengan luar biasa. Nah, karena itu sekarang timbulkan kesukaan yang baru, yaitu buat Ibu Syukim. Karena sekarang ini masih ada anak-anak yang datang ya, sampai hari datang dari Jakarta, Yeni. Dan biarlah sekarang nanti pasti mereka punya keluarga sendiri-sendiri akan kembali. Dan Cik Syukim akan sendiri. Tapi saya yakin kau tidak akan sendirian kalau suka dekat pada Allah. Karena penghiburan, tuntunan, kekuatan akan Tuhan curahkan bagi Ibu Syukim. Dan juga khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu berikan kelegaan, kerelaan, dan semuanya Tuhan akan lengkapi dan cukupi. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa penghiburan secara istimewa, secara khusus bagi keluarga yang ada maupun bagi kita semua. Amin. Kita akan berdoa dan kami mempersilakan untuk Ibu Mo Ifung bisa pimpin di dalam doa. Ada Ibu Ifung? Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu mau dekat kepada anak-anaknya. Ya. Bapa kami yang mengerti akan isi hati setiap kami. Bapa kami yang peduli, Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga daripada Ibu Syukim. Tuhan kami berdoa untuk anak-anaknya, keluarga daripada Ibu Yeni, Pak Hari, dan juga Yohan yang ada di Amerika. Ya. Tuhan kau tahu mereka semua tentunya kehilangan. Tetapi Tuhan pada saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami. Hanya dekat Bapa di surga saja kami akan merasa tenang. Tuhan itu sungguh-sungguh ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menguatkan keluarga Syukim
dan anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tuhan, kiranya mereka semua boleh mengerti bahwa Bapak Untung telah kembali ke rumah Bapak. Dan pada satu hari kelak ya Tuhan, kami akan berjumpa kembali dalam kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kiranya sungguh-sungguh penghiburan, kekuatan ada di dalam keluarga ini. Sehingga keluarga ini makin dekat kepada Tuhan. Amin. Dan makin setia mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang juga mengikuti akan acara ini. Kiranya Tuhan juga tolong setiap kami untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kembali semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya segala puji hormat hanya untuk Tuhan saja. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, dan kita mengucap syukur karena Tuhan telah menguatkan kita, mengingatkan bahwa dekat dengan Tuhan itulah sumber dari segala kekuatan menjalani hari-hari ke depan. Secara khusus bagi keluarga, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan. Pujian yang kita akan pujikan ini mengatakan bahwa tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tapi di awal lagu ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong yang sangat baik. Kaulah harapan dalam hidupku. Pujian ini kiranya menguatkan kita semua dan meneguhkan firman yang telah kita dengar. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
Saat ini tiba saatnya ada kesan-kesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang akan diwakili oleh Pendeta Daniel yang telah mengenal Bapak Untung selama beberapa tahun belakangan ini, dan beliau juga sering melayani secara khusus di dalam misalnya perjamuan kudus. Dan saya persilahkan Pendeta Daniel bisa menyampaikan kesan-kesannya. Ya, selamat pagi keluarga besar almarhum Bapak Untung. Pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya ya. Saya sangat terkejut pada hari Minggu diberitahu oleh Pendeta Airin bahwa Bapak Untung telah dipanggil oleh Tuhan ya Sabtu malam. Kesan dan pesan saya, kesan-kesan yang luar biasa yang selama saya bersama dengan Pak Untung di Komisi Pria, bersama-sama melayani juga sebagai pengurus ya Pak Untung. Beliau sering bercerita kepada saya bahwa sejak di gedung GSG itu Pak Untung sudah melayani di Komisi Pria. Jadi sejak Pak Untung ini percaya kepada Tuhan, saya lihat kesetiaannya kepada Tuhan. Pada hari Minggu sore biasanya atau pagi kadang-kadang kalau pergi ke gereja bersama-sama dengan Pak Hendi ya, itu menyatakan bahwa iman, kesetiaan dan cintanya kepada Tuhan. Demikian juga Dik Sugim adalah seorang ibu yang sangat cinta kepada Tuhan. Kesan-kesan saya sangat banyak. Ya. Pak Untung menceritakan bahwa sejak percaya Tuhan kemudian dibaptis ya, yang mengajar katekisasi adalah Kak Erwin ya. Jadi banyak cerita-cerita yang semacam itu yang diceritakan kepada saya. Dan selama di Komisi Pria, Pak Untung sudah melayani bersama-sama, baik di dalam pembesukan, ya mungkin memang beliau tidak sampai melayani sebagai MC dan sebagainya, tapi sangat mendukung di Komisi Pria. Pada saat-saat kami Komisi Pria mengadakan acara retret di luar atau PUT seperti itu, Pak Untung selalu bersama-sama ada dengan kami semua. Nah, selama Pak Untung ini sakit ya, memang kita selalu berdoa kalau bisa terjadi mujizat Tuhan supaya Pak Untung ini bisa kembali ke gereja bahkan bersekutu di Komisi Pria. Tetapi Tuhan yang berkehendak yang lain ya. Karena kerinduannya untuk Komisi Pria luar biasa sehingga kita entah 1, 2 atau 3 kali pergi ke rumah Pak Untung untuk bersekutu bersama-sama di sana. Karena memang Pak Untung sangat cinta kepada Komisi Pria. Nah, demikianlah Pak Untung sangat cinta kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia sebisa-bisanya, visitasi Komisi Pria, dan banyak bersama-sama dengan saya, dengan juga rekan-rekan Komisi Pria yang lain, kita merasakan kebersamaan yang sangat indah, cintanya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan ya. Kadang-kadang kalau rekannya yaitu Pak Eko itu ya, dulu almarhum ini ada di Komisi Usia Indah. Pak Untung selalu berkata, gawian duitmu itu ojo di mendekai, gawian nanti lek kurang aku sing nomboi. Katanya seperti itu ya. Jadi Pak Untung juga memberikan semangat-semangat pada Pak Eko almarhum ini di Komisi Usia Indah. Jadi banyak kesan-kesan yang ada pada saya khususnya ya. Dan selama Pak Untung sakit, saya dari Komisi Pria terus-menerus bisa visitasi ke rumah Pak Untung. Dan suatu saat oleh karena COVID-19 saya nggak visit itu, Pak Untung selalu bertanya, kok lama ya nggak kesini Pak Daniel, kok lama nggak ke rumah gitu ya. Akhirnya waktu saya ke sana ya beliau sangat senang sekali. Dan saya memang seperti saksian Pendeta Airin itu, saya juga banyak bersama-sama Pak Anam untuk pergi ke rumah Pak Untung untuk menghibur beliau dan juga mendoakan. Nah, yang terakhir sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya bersama Pak Anam dan juga ini ada di rumah Pak Untung ya, mungkin minggu sebelum beliau dipanggil Tuhan. Ya, saya mengatakan kepada Pak Untung bahwa kita semua ini ada dalam prosesnya Tuhan. Setiap orang diproses sendiri-sendiri.
dan itu semuanya waktunya Tuhan yang terbaik. Tapi Pak Untung suatu saat akan dibebaskan dari penderitaan sakit penyakit, karena ketika kita di surga, kita sudah sehat, kita tidak sakit lagi, kita bersuka cita selama-lamanya bersama Tuhan. Pak Untung menjawabnya sangat semangat sekali ya. Iya betul Pak Daniel, iya Pak Daniel betul. Tetap percaya ya, setia sampai akhir Pak Untung. Iya Pak, ya, dengan semangat menjawabnya seperti itu. Dan saya sangat terkejut karena tiba-tiba beliau sakit dan saya nggak sempat visit juga. Saya sempat ke rumah bertanya pada Cik Sugim, ya belum bisa divisit karena ada di ICU. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan semua yang kita semua saksikan dalam kehidupan Pak Untung, beliau benar-benar ada di dalam Tuhan. Sekalipun sakit, tetap cinta kepada Tuhan ya. Ibadah di rumah melalui YouTube, selalu juga mendengar puji-pujian, dan juga bersyukur karena anak-anak, menantu, cucu, mereka sangat perhatian, sangat cinta kepada Bapak Untung, dan itu juga disaksikan oleh beliau. Anak-anaknya luar biasa, sangat memperhatikan, sangat mempedulikan akan kondisi dari Pak Untung ya. Nah, terakhir saya ketemu dengan Cik Yeni ya di satu tempat itu, dan saya juga bertanya waktu itu, namun Pak Untung memang belum bisa divisit. Nah, kita semua tahu bahwa beliau adalah setia, cinta Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya tetap di dalam Tuhan. Maka kini lepaskan karena Papa sudah bebas dari segala penderitaan, sakit penyakit, sehingga Papa boleh menikmati sukacita, kebahagiaan bersama Tuhan selamanya. Biarlah kita dikuatkan, kita semua yang berduka dihiburkan, biarlah kita tetap mendekat kepada Allah sampai pada saatnya kita sangat dekat dengan Dia. Ketika kita dipanggil Tuhan, maka di sana kita bertemu kembali dengan Pak Untung dan juga saudara-saudara kita yang mendahului. Tuhan memberkati keluarga, menguatkan, dan duka cita saya yang sangat mendalam untuk seluruh keluarga, kiranya penghiburan kekuatan daripada Allah, Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan yang sejati, menopang, dan bahkan keselamatan yang daripada Tuhan akan melingkupi seluruh keluarga, anak cucu, dan menantu saat ini, dan seterusnya. Terima kasih, inilah kesan dan pesan saya. Terima kasih Pendeta Daniel telah menyampaikan pesan-pesan dan pesan bagi keluarga selama ini bisa melayani Bapak Untung dan bisa mengenal beliau dengan baik. Apakah ada perwakilan dari mungkin majelis atau mungkin rekan-rekan yang lain? Dipersilahkan apabila ada mungkin pesan atau pesan, saya persilahkan satu orang saja. Apakah ada? Saya berikan kesempatan. Saya mau mengucap terima kasih ya untuk segala dukungannya dari GKT Kanan Kediri. Saya kadang hari Minggu waktu sana, Sabtu malam di sini ya, saya kadang juga dengerin khotbah-khotbah di GKT Kediri karena saking kangennya nggak bisa pulang. Jadi terima kasih untuk Kak Erin, Pak Daniel, Kak Kristina, Pak Gadot, dan Kak Yudi ya. Saya sering kali dengar khotbahnya juga. Ya saya sempatin lihat dari sini. Ya terakhir saya ketemu Papa itu tahun 2018 ya. Ya Papa waktu itu ya keadaannya masih oke Mas Yan ya. Terus 2020 saya mau pulang terus nggak jadi gara-gara COVID. 2021 mau pulang nggak bisa lagi. Dan terakhir ini saya pikir Papa waktu kakak saya bilang Papa udah dipindahin ke ruangan biasa, saya udah lega. Waduh saya bisa ketemu sebentar lagi. Ternyata kok Tuhan berkata lain ya. Papa udah dipanggil duluan sebelum ketemu saya. Jadi ya susah tapi ya memang rencana Tuhan memang yang terbaik dalam hidup kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus amini itu. Juga Papa sekarang udah sama Tuhan, nggak ngerasa kesakitan lagi. Papa udah senang di sana. Dan juga Mama sekarang paling juga nggak terlalu capek lagi ngurusin. Jadi ya saya mengucap syukur atas segala dukungan teman-teman yang sering datang besok Papa juga waktu di Kediri.
Saya sering ketemu Kak Erin juga, Pak Daniel juga sering datang ke rumah. Su Sinhin juga sering datang ke rumah. Terima kasih atas semua dukungannya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Ko Yohan yang ada di Amerika. Tuhan yang hiburkan seluruh keluarga semua, dan saya mewakili seluruh hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat GKT Kanaan Kediri. Kami ikut merasakan kehilangan, dan kami percaya saat ini Bapak Untung sudah bebas dari segala sakit penyakit, dan saat ini juga beliau menikmati sukacita surga. Oleh karena itu, seluruh keluarga biarlah tetap kuat di dalam iman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian acara in memoriam kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita semua, dan doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Irene Jessica. Dipersilakan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencurahkan kekuatan, melengkapi, dan memberkati kita semua untuk mewujud menyatakan damai bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Allah menaungi keluarga kita dalam dekapan cinta kasih-Nya hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita hari ini di dalam in memoriam telah selesai. Saya persilahkan mungkin dari keluarga ada mau yang ingin menyapa-nyapa rekan-rekan atau anggota keluarga, dipersilahkan. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada keperluan lain yang mau meninggalkan ruang Zoom ini juga kami persilahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Erin, Pendeta Daniel, Pendeta Tanto, kemudian keluarga Ingah, keluarganya AI Ifung. Saya mewakili Mama mengucapkan terima kasih karena banyak sekali membantu, dan juga teman-temannya papa saya, temannya mama saya, dan juga keluarga kami yang lain yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi kehilangan seseorang yang sangat kita cintai itu adalah bukan sesuatu yang sangat mudah. Jadi rasanya itu berat sekali. Tapi saya bilang sama mama saya, hanya satu obat yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengikhlaskannya. Karena kita sudah berjuang 7 tahun dengan Papa, dan tiba saatnya Papa ada di surga dengan Tuhan Yesus, dan Mama juga bisa jalan terus dengan kehidupannya dia. Tinggal saya titip pesan buat Bapak Ibu sekalian, teman-temannya Papa Mama, jangan sungkan-sungkan. Kalau seandainya mau ada kegiatan apapun juga, bisa mengajak mama saya, asalkan dengan prokes ya. Karena sekarang ini kan juga pandemi belum berlalu. Dan buat keluarga besar kita juga, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan tetap berhubungan, kita akan tetap berkomunikasi, dan karena kita semuanya dalam Tuhan juga berkeluarga, bersaudara. Buat kakak saya, adik saya, dan saya, kita harus mengisi keping-keping kehidupan di hatinya mama yang hilang. Jadi kita harus bisa mengganti itu. Terus buat mama saya, seperti yang tadi saya bilang, ya kita harus mengikhlaskan agar itu tetap, karena kita nggak bisa egois. Papa sudah bebas dan senang di surga. Dan pesan saya yang terakhir, ini mungkin pesan yang sudah saya sampaikan ke mama, nggak hanya sekali. Jadi dunia ini masih indah. Saya bilang gitu sama mama. Jadi dunia ini masih indah. Jadi banyak sekali yang belum kita eksplor. Oleh karena itu persiapkanlah kesehatan, supaya kita bisa mengeksplor keindahan dunia ini, Pak. Jadi proyek-proyek
proyek-proyek untuk menjalani keindahan ini masih banyak. Itu ya, Mah ya. Semoga mama saya kuat. Itu aja buat kami. Terima kasih banyak. Balik lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, Gereja GKT dan keluarga besar kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bari. Apakah Aisugim atau yang lain ada mau bicara? Silakan. Ada Kohin tuh, mau ngomong Kohin. Silakan Pak Him. Salah satu hoping nih. Ya, itu Papa kalau selalu saya pulang, mau kemana? Mau ke temannya Hin. Ah. Walaupun anaknya juga, kalau nggak salah anaknya temennya adik saya juga, Yohan ya. Ya, hoping juga happy. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat turut berduka cita sekali. Sampai rasanya sesek ini. Saya sangat kehilangan sekali untuk Pak Untung ini. Karena dengan saya itu sangat dekat sekali dia. Dia itu kalau saya besuk dia itu sangat senang. Mesti saya ajak pujian, demikian saya pijeti juga ya. Karena hanya saya aja kalau ke Pak Untung itu besok mesti tak jak guyon. Kalau dengan saya itu selalu bergurau. Saya itu juga mengenal kakaknya yang pertama ya, mungkin Pak Joni namanya. Itu dulu di GUP. Saya sangat kenal sekali. Dia pemusik di Gereja Utusan Pantekosta. Jadi saya itu orangnya sangat suka bergurau. Maka Pak Untung itu kalau saya besok ke sana mesti bisa tertawa. Tapi berhubung ada pandemi ini, saya lama sekali tidak berjumpa dengan beliau. Saya sangat kehilangan sekali. Karena Pak Untung itu waktu ke sama Kak Erwin dulu, sama Ko Ikwang waduh, saya sangat terkesan sekali dengan Pak Untung ini. Saya itu kan pernah dengan Kak Erwin itu ke Banjarmasin. Wah, salam Kak Erwin. Ya, saya sempat menghubungi Kak Erwin tuh, sudah masuk ya. Sangat senang sekali dulu sampai makan di pinggir jalan dengan Pak Untung. Saya sangat kehilangan sekali dengan Pak Untung ini. Karena beliau ini sangat namanya dengan KP itu sangat respon sekali. Itulah saya sangat kehilangan sekali dengan Pak Untung ini. Demikian aja, saya kudu nangis ini. Terima kasih semuanya, saya turut berduka cita sekali. Terima kasih. Sekalian, ya, kasih. mumpung ada Kak Erwin, ini baru saya hubungin. Kak Erwin mungkin ada kesan-kesan nih. Oh iya, terima kasih Kak Erwin dan semua rekan-rekan yang ada di Kediri. Sesungguhnya saya ini baru tahu kalau ke Untung tidak ada, ya karena tadi saya cek ternyata Sabtu minggu lalu meninggal dan saya ada di pedalaman waktu itu, sehingga mungkin yang biasa kasih kabar ke saya ini Koanam, tetapi mungkin di telepon, di WA saya tidak aktif karena memang di tempat pelayanan saya di pedalaman tidak ada sinyal. Jadi memang sangat kaget. Ya memang karena banyak kenangan dengan Untung selama saya 4 tahun di Kediri. Ya tentunya hampir sama dengan apa yang diceritakan sama Kohin. Ya jadi kenang-kenangan bersama beliau ini ya baik secara personal maupun kelompok di KP dan di gereja itu banyak sekali. Tetapi mungkin kalau boleh mundur ke belakang, saya sebenarnya kenal Ko Untung ini bermula dari Colin Fong. Ya, ketika ajak saya ke lapangan basket, nah saya ikut
ya ke lapangan basket. Dan waktu itu ketemu dengan Ko Untung, Ko Endi, dan teman-teman lainnya yang tergabung di kelompok basket orang-orang tua waktu itu. Jadi dengan perkenalan awal itu ya bicaranya masih datar-datar, biasa-biasa saja, dan saya juga baru tahu kalau Ko Untung itu adalah orang tua dari Johan. Ya, akhirnya pembicaranya mulai baik, mulai intens, dan saya terkejut ya ketika suatu kali Ko Untung ke gereja. Ya, itu tanpa saya ajak itu ya, tanpa saya ajak, tiba-tiba beliau ke gereja. Itu inisiatif beliau dan itu yang membuat saya terharu. Dan tidak lama kemudian terus Ko Endi juga datang ikut ke gereja. Ya. Nah, mulai dari itulah kemudian pertemuan-pertemuan intens itu terjadi dengan luar biasa dan tidak pernah Ko Untung itu absen di dalam setiap pertemuan-pertemuan KP. Ya, dan yang saya cukup kenal dari sifat beliau tidak terlalu mudah bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang berhubungan dengan konflik. Ya, beliau itu selalu inginnya tetap damai saja. Kalau ada masalah A, masalah B, selalu jawabannya ya wis, ya wis, ya. Dan saya senang sekali dengan karakter seperti itu dan itu membekas di dalam ingatan saya, di dalam pengalaman pelayanan saya. Ya, dan yang paling berkesan kemudian juga ketika saya menikah dengan Kak Novi, ya. Dalam kesulitan-kesulitan tertentu, beliau selalu membantu saya. Bahkan saya ingat sekali ketika saya harus kedatangan keluarga saya, tidak ada kendaraan. Nah, mobil beliau, saya ingat sekali, mobil Verosa itu dipinjamkan selama 1 minggu ke saya dan itu ditaruh di Kili Suci. Dan itu yang saya pergunakan untuk sirkulasi kegiatan menikah dan setelah menikah saya itu. Ya, itu beliau begitu banyak sekali kenangan yang saya bisa ingat. Nah, itu sebabnya setiap kali kalau saya ke Kediri pasti mengunjungi beliau. Dan beberapa kali saya juga telepon dengan Cik Kim, ya, untuk menanyakan tentang kondisi beliau. Nah, itu yang membuat saya kaget ketika beliau nggak ada ini. Wah, saya kok nggak tahu ini. Ya, biasanya banyak yang kasih informasi saya mengenai meninggalnya jemaat-jemaat di sana. Bahkan dulu kalau tidak salah Ko Sun I itu meninggal, itu banyak jemaat belum tahu, saya sudah tahu itu. Ya, karena memang banyak informasi-informasi yang disampaikan ke saya terlebih dahulu. Ya, kira-kira begitu Kak Erin dan ya, diralat bukan Ko Sun I ya, Ko Sun Nien. Oh, Ko Sun Nien, sorry ya, Ko Sun Nien. Ko Sun I yang menyampaikan ke saya pagi-pagi. Nah, ya, dan kami sekeluarga turut berduka cita kepada keluarga, ya, khususnya kepada Cik Kim, Johan, Hari, dan Yeni. Terima kasih. Ya. Saya juga senang hari ini bisa melihat wajah Cek Chen ya. Cek Chen, Weni, halo, ada di Amrik ya. Itu yang tadi saya mau bicara juga. Masih ada yang mau memberikan kesan-pesan? Oke, saya rasa cukup ya. Dan biarlah besok keluarga dengan legowo bisa melarungkan akan abu jenazah ini dan Tuhan yang akan menyertai perjalanan sudah pasti akan ke laut ya, ke mana itu? Ke Popoh, begitu ya. Sekali lagi biarlah Tuhan yang akan menyertai dan juga memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ada. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah terlibat di dalam acara Zoom pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.
Dadah. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, terima Kak kasih, Erwin. Kak Erwin. ya. Ya, kembali Terima masuk ke kasih. pedalaman ya, Kak Erwin. Ya, siap, siap. Jangan jadi orang dalaman sana lah ya. Ya, paling Oke. jadi pemirsa. Ya, Johan, hati-hati di Ya, Amerika. thank you Kak Erwin. Ya, Ya, Tuhan berkati. Ko Ari. Ya. Oke, Lalu, ya. Johan, Mari, Weni, Tuhan. hati-hati di Amerika. Ya, Tim oke. semua keluarga. Ya, sama-sama. Yuk semuanya. Oke. Dadah. Ya, thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai Halo. jumpa. Sehat selalu. Saya matikan ya meetingnya. Sampai jumpa lagi. Ya. Oke.